Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wa thalathun. Di maqalah yang ke-34 ya. Jadi ini ada hadis atau juga perkataan sahabat begitu ya, yang isinya itu 4 angka ya, gitu. Nah di sini makalah yang ke-34 an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Hukama ini ucapannya, perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Man istaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa. Siapa yang kerjaannya selalu disibukkan dengan syahwat, keinginan gitu ya, itu fala budda lahu minan nisa. Kata hukama, mesti dia itu senang sama wanita gitu. Memang manusia itu sudah menjadi fitrah ya, sudah menjadi fitrah bahwa manusia itu cinta syahwat, suka sama syahwatnya gitu. Minan nisa, dia suka syahwatnya sama wanita, wal banin, anak-anak gitu, wal qanatiril muqantarati ya, minad dhahabi wal fiddah. Cinta syahwat itu dari harta yang pengen disimpan, dari emas perak gitu, kumpulin tuh harta gitu. Kemudian apalagi minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah, kuda yang terpilih. Kalau dulu kuda kendaraannya, kalau sekarang mah kendaraannya motor, mobil ya. Barangkali pengen punya helikopter kali begitu ya. Nah itu sudah menjadi fitrah ya. Allah ciptakan manusia itu cinta syahwatnya wanita ya, anak, harta, kendaraan gitu ya. Wal khairul musawwamati wal an'am, binatang ternak juga sama. Banyak orang yang ternak binatang, ikan ikan nila, ikan lele, ikan gurame itu diternak ya. Kemudian dia ternak burung, dia ternak apa lagi itu, ayam, bebek, nila gitu. Banyak cinta dia. Kadang-kadang ya ayam ya, dia belum mandi, ayam ada dimandiin gitu. Burung belum mandi, dia belum mandi, burung udah dimandiin gitu. Saking dia itu cinta sama syahwat kepada binatang ternaknya gitu ya. Walahab juga itu dihiasi manusia cinta syahwatnya itu dengan ladang, dengan kebun begitu. Kata Allah itu mah dzalika mata'ul hayatid dunya, itu mah kesenangan kehidupan dunia aja gitu ya. Wadzalika inda husnul ma'ab, demikian itu nanti ya, sebaik-baik tempat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Boleh kita cinta dunia, boleh kita miliki dunia, boleh kita cari dunia, tapi jangan jadikan utama kehidupan kita gitu. Jangan sampai kita itu hatinya itu dikendalikan sama dunia ya. Jangan sampai hati kita itu dikuasai sama syahwat kita gitu. Makanya kata hukama ya, hati-hati kalau sudah disibukkan hawa nafsunya itu dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan, maka dia senang untuk ambil tuh wanita, mendapati wanita. Itu yang pertama kata hukama. Yang kedua, wa man istadara bi jam'il mali fala budda lahu minal harami. Yang kedua, kalau orang udah selalu disibukkan dengan ngumpulin numpuk harta-harta,
maka dia akan ambil, ya, nggak peduli itu haram, nggak peduli itu syubhat, nggak peduli itu makruh, udah embat aja udah gitu, ya. Itu kata utama yang kedua. Jadi kalau udah dia itu disibukkan dengan ngumpulin harta, numpuk harta begitu ya, dia nggak keluarkan tuh hak orang lain di sisinya gitu. Nah maka kata tahu kama dipastikan itu dia pasti ambil yang haram gitu. Makanya kita ini udah tahun 1447 Hijriah ya. Kita mesti hijrah dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang buruk ya menjadi yang baik gitu kan, dari yang haram, dari yang riba menjadi halal atau thayyibah gitu hijrah kita gitu. Jadi kita manfaatkan gitu, dan sampai nanti tujuannya itu duniawi. Kalau udah tujuannya duniawi itu ya Allah itu nanti ya akan buat fakir dia, bahkan Allah akan nanti pisahkan syarikatnya, persekutuannya Allah akan pisahkan gitu ya. Jadi kalau udah orang tujuannya kayak gitu tuh, tujuan dunia gitu. Nah kata ukama minal wuqu'i fil haram, pastinya nanti akan ambil dari barang yang haram begitu kata ukama gitu. Makanya kita ya harus betul-betul teliti gitu, barang-barang yang kita dapati, barang yang kita konsumsi, barang yang kita nikmati sama anak kita, sama istri kita, itu kita mesti teliti, cek labelnya ada halalnya apa enggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man istaghala bi manafi'il muslimin falahu dalahu minal mudarrah. Siapa orang yang disibukkan dengan manfaat kepada orang muslimin, maka dipastikan dia mudah itu untuk bergaul gitu. Jadi kalau orang mudah bergaul ya karena dia itu ngambil manfaat menolong orang lain gitu, ta'awun saling tolong menolong gitu. Jadi dipastikan dia itu mudah bergaul. Tandain aja dah ya. Kalau yang susah bergaul berarti dia enggak sibukkan dirinya untuk ngambil manfaat kepada orang muslimin gitu. Min mula qafatihim, kelembutannya mereka, bil qauli wal fi'li, ucapannya, perbuatannya lembut, enggak kasar gitu. Itu yang ketiga gitu. Yang keempat itu hadirin sekalian, wa man istaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Orang yang dibukin dengan ibadah maka dia mesti cari ilmu gitu. Jadi nanti kita kalau mau ibadah ya harus cari ilmunya. Kita sholat cari ilmunya kita, bagaimana nanti sholat kita itu sah, dari niatnya, dari takbiratul ihramnya, baca Fatihahnya, di rukuhnya, di i'tidalnya, itu banyak. Kalau fikih, kalau di Jabar itu banyak sekali nanti ya pengetahuan-pengetahuan yang kita belum tahu gitu ya. Jangan kita merasa cukup aja, yang penting udah bisa ibadah, rajin, istiqomah, jangan sampai di situ aja ya. Jadi agama Allah itu sangat dalam banget, apalagi kita dalam itu nggak bakal habis semua Allah gitu. Jadi andai kata itu lautan airnya dijadiin tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, itu nggak bakalan bisa gitu. Betapa luasnya, betapa dalamnya itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kalau kita memang menyibukkan ibadah kita mau sempurna, sholat kita, kemudian puasa, baca Quran kita, pengetahuan kita, maka nanti mesti kita cari ilmu gitu. Karena la tasihul ibadah illa bil ilmi bi kayfiyatiha. Enggak sah ibadah kita kecuali kita dengan tahu, dengan ada ilmunya dan tata caranya gitu. Itu kata hukama ya. Jadi yang keempat itu ya kita mesti sibukkan ibadah, kemudian kita pastikan kita cari ilmu, karena enggak sah ibadah kecuali dengan ilmu dan kayfiyatnya.
Ada 4 kata utama. Orang yang disibukkan dengan syahwat pasti dia akan nanti itu dia senang dengan wanita. Yang kedua, orang yang disibukkan dengan numpuk harta pasti dia itu akan ngambil yang haram gitu. Yang ketiga, kalau orang disibukkan dengan dia mengambil manfaat muslimin, maka itu dia nanti akan dikatakan di sini itu akan dia mudah untuk bergaul. Yang keempat, kalau dia disibukkan dengan ibadah, maka dia itu akan cari ilmu untuk supaya ibadahnya itu sempurna gitu. Makanya kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa gitu, sebenar-benarnya takwa. Jadi itu nanti ada level-levelnya tuh ya. Nanti ada levelnya orang di sana, ada waroknya ya, ada 4 tuh warok diantaranya tuh. Ada waroknya nanti orang yang siddiqin, ada waroknya nanti ahli fikih gitu ya. Kalau waroknya sedikit ketiga tadi ya, jadi dia mah barang yang boleh, yang mubah itu dia gak ambil sama dia. Takutnya dia ada apa-apa yang dia gunakan ya gitu. Sumpama barangkali ya dia mau ngambil ya, masuk ke dalam dunia politik, mau masuk kepada dunia pemerintahan atau pengen jadi orang kaya gitu. Nah kira-kira nanti imannya itu istiqomah enggak gitu ya. Kalau dia istiqomah bisa mewarnai semua silakan. Tapi kalau kira-kira ada kekhawatiran dalam hatinya, jangan. Bakalan dia terbawa sama dunia politik yang buruk, bakalan dia akan terbawa oleh misalnya pemerintahan yang jelek itu akan terpengaruh gitu ya. Makanya kata itu warahnya orang siddiqin itu ya, dia hal-hal yang mubah itu yang boleh jadi tinggalin gitu. Udah itu apa adanya aja gitu. Itu hadirin sekalian. Kemudian berikutnya wal maqalatul khamisatu wa thalathun, maqalah yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali ya, sahabat Nabi dan menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ashabal a'mali arba'u hisalin. Sungguhnya kata Ali, amal yang paling sulit, amal yang paling susah itu ada 4 perkara. Itu susah, itu berat bagi kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-afwu indal ghadab, maafin ya, minta maaf begitu ya ketika marah gitu. Jadi ketika marah itu kita bagaimana supaya kita itu minta maaf. Berat lagi emosi ya, yang ada itu di dirinya, di hatinya arogan itu ya, gua kan tinggian, gua kan tuaan gitu. Nggak kayak gitu kita gitu ya. Bahkan itu ulama-ulama banyak ngambil istifadah, ambil ilmu dari justru ulama-ulama yang lebih muda darinya. Itu di dalam kitab Ihya gitu. Jadi seumpama Imam Ahmad dia ngambil berguru kepada Imam Syafi'i, padahal di atas Syafi'i itu masih ada yang lebih tua lagi, Imam Sufyan Uyainah bin Uyainah gitu. Tapi malah dia ngambil kepada Imam Syafi'i ya, karena di situ Imam Syafi'i lebih alim. Begitu, itu menandakan bahwa kita boleh mengambil ilmu dari orang yang muda gitu. Jadi di sini ketika kita ada emosi, ada marah, itu kita coba untuk minta maaf gitu, minta maaf. Berat Bang Basir ya, berat ya. Jangan kita merasa paling tinggi, paling mulia,
paling hartanya paling banyak, ya detailnya paling tinggi, gitu. Jangan. Ya, udah kalau kita emang yang tua salah, kita minta maaf sama yang muda. Begitupun sama yang muda, gitu. Nah ini ada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kaffa ghadabahu kaffallahu adabah. Orang yang nahan emosinya, Allah akan nanti tahan adabnya, gitu. Jadi kita udah gergetan banget namanya, ya gitu. Udah kita tahan aja, gitu. Kita ngambil wudhu, kita baca Quran, kita wirid, gitu. Kita minta hidayah sama Allah supaya dia itu dapat hidayah, gitu. Kita tahan, gitu. Nah inilah kesabaran kita di sini. Makanya Ustaz, sabar ada habisnya nggak? Nggak ada, sabar nggak ada habisnya. Kalau sabar ada habisnya belum sabar namanya, gitu. Makanya sabar itu salah satu timbangan pahala nanti yang sangat berat, ya. Puasa diantaranya, kedua sabar, ketiga pemaaf, gitu. Karena nggak mudah orang menjadi pemaaf, gitu. Maafin gue ya, gitu. Belum tentu nanti yang kita zalimi, yang kita aniaya, dia mau kasih maaf sama kita, belum tentu, gitu. Ya. Makanya menjadi pemaaf itu timbangan pahalanya sangat berat nanti, gitu. Terus yang kedua kata Nabi, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa ada manatahu adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi nurihil a'dham. Siapa orang yang nahan tadi emosinya, dia keredoannya dia luasin, nggak sempit tuh hatinya, gitu, nggak picik hatinya, gitu, berlapang dada namanya, ya. Wa badala ma'rufahu, kemudian dia lepas itu kebaikannya, wa wasala rahimahu, dia sambung tali silaturahim, wa adda amatahu, dia tunaikan amanahnya, adkhalallahu jannata, Allah akan masukkannya nanti, adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi nurihil a'dham, Allah akan masukkan nanti dia di hari kiamat pada cahaya yang sangat besar nanti, dapat cahaya yang sangat besar, karena dia tahan emosinya, kemudian dia berlapang dada, dia ridho, dia senang, begitu, dia lepaskan ma'rufnya, kebaikannya, dia sambung satu rahim, itu naikkan amanahnya, Allah akan masukkan nanti di hari kiamat pada cahayanya Allah yang sangat agung, gitu. Itu yang pertama. Jadi amal yang sangat berat, amal yang sangat sulit, ya itu ada 4 perkara. Tadi yang pertama adalah al-afu indal ghadab. Kita mencoba untuk meminta maaf ketika kita emosi, gitu. Yang kedua adalah wal judu fil usrah, gitu. Yang kedua, kita ini mencoba untuk jud itu artinya dermawan fil usrah ketika dia sulit, gitu. Ketika dia sulit, dia bagaimana mencoba untuk memberikan kontribusi kepada orang, gitu, dermawan, gitu. Artinya duit udah tinggal segini-gini, gitu. Coba itu kita dicoba. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, ya dia berinfak ketika dia lapang, ketika dia keadaannya klik pas-pasan, dia tetap istiqomah, gitu. Fi waqtil faqri, gitu, pada waktu fakir, wasu batil mal, hartanya lagi sulit, gitu. Dia memang berat, gitu. Bahkan juga ada salah satu di fikih itu, ketika suaminya lagi kesusahan, ya, tiba-tiba ini istri keluar rumah tanpa izin kepada suaminya, gitu. Ini di fikih masih dibolehin. Di istri jika dikatakan nusus, membangkang kepada suaminya, enggak. Jadi ketika tuh suaminya lagi keadaan pahit, susah, sulit, atau barangkali di PHK, istrinya akhirnya nafkah hariannya, ini bang mana nafkah hariannya, nggak ada, begitu. Dia keluar, dia minta-minta, gitu, dia minta barangkali sama siapa, ya, sama tetangganya atau siapa, begitu. Itu dibolehkan, gitu, dibolehkan, tidak termasuk khusus, gitu.
itu nanti sampai ke fikih begitu. Atau barangkali dia ngadu untuk ke kodi, ya. Barangkali kalau kita mau di sini kali adu ke RT, iya teh nama laki aneh gak pernah dikasih apa-apa gitu. Dia terus keluar dari rumah tuh, dari rumah kita, suami keizinan itu nggak apa-apa gitu. Ya, terus sampai pikir ngajarin kita kayak gitu. Iya makanya ada nanti minta-minta itu dibolehin, minta-minta itu dibolehin. Di antaranya nanti ada yang pertama, orang itu nanggung beban utang. Nah, akhirnya dia kesulitan gitu ya. Itu boleh dia untuk apa namanya minta-minta gitu. Ada juga nanti yang kedua, orang yang memang dia itu apa namanya perlu kebutuhannya, hartanya udah binasa punah, itu boleh juga dia minta-minta gitu. Kemudian juga ada yang ketiga, boleh minta-minta orang yang melarat. Nah, orang yang melarat gitu, itu juga boleh ya. Barangkali dulunya dia kaya, kemudian di PHK, barangkali jadi jatuh miskin gitu, itu boleh dia. Tapi nanti ketika itu sampai dia nanti bisa normal lagi tuh ekonominya, udah dilarang untuk minta-minta lagi gitu. Nah, selain yang tiga kata Nabi itu nanti suhtun, haram, nggak boleh pelakunya itu makan dari harta yang minta-minta itu gitu. Ya, jadi selainnya itu nggak boleh, kaya orang ada itu nggak boleh gitu. Nah, jadi yang kedua ini adalah amal yang paling sulit adalah kita dermawan ketika waktu kita pahit, waktu sulit gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, wal iffah fil khalwah gitu. Iffah di sini artinya manul hawa, nggak mau dia dapetin haram, nggak mau kerjaannya haram, nggak mau makan dari yang haram, nggak mau pakaian yang haram, nggak mau rumah yang haram, nggak mau dia temen yang haram, tetangga yang haram juga ada, nggak mau dia gitu. Iffah namanya gitu ya. Fil khalwah, ketika dia sendirian dari manusia. Kadang kan kita beda tuh, kalau lagi sholat sendirian, sholat jamaah, itu beda gaya kita. Kalau dilihat sama orang mau dicakap-cakapin tuh, jangan kita. Jadi kalau udah cakap kita gitu, baik itu kita sendirian, baik itu kita rame-rame, itu lepas aja. Allah itu dunia, hubungan tentang dunia itu udah copot, udah lepas gitu ya. Jangan pakai dicakap-cakap gitu ya. Kayak kita barangkali ya, ketika berumah tangga, kalau ada mertua mah dicakap-cakapin gitu, kalau nggak ada biasa-biasa aja. Nah ini jadi wal iffah fil khalwah, dia merasa cegah dari yang haram ketika dia itu sendirian gitu. Oh, mumpung nggak ada orang ini, ambil amarah gitu. Mumpung ini nggak ada pemimpin atasan kita, ada tanda tangan proyek dah, yang penting insentifnya gede gitu. Jangan gitu. Jadi kita samakan, kita istiqomah, baik kita itu sendirian atau di rame-rame gitu. Jadi di sini falafim mayubashirul umur ala wifqi syar'i wal muru'ah. Orang yang dikatakan iffah adalah orang yang menyertai urusan seluruhnya. Ini sesuai dengan syariat dan di bawahnya gitu. Dia nggak mau gitu. Jadi sesuai dengan syariat semua, aturan rule-nya syariat gimana, ya udah gitu. Ya, dia itu pakai amalin, namanya iffah gitu. Ini berat kadang-kadang ya. Jadi kita kadang ya kalau lagi habis ngaji mah imam kita tinggi gitu kan. Kalau udah nanti habis ngaji udah coba pertengahan, di ujung udah gitu, balik lagi gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Jadi wal iffah fil khalwah, kita merasa iffah, merasa kita jaga diri, kita sertakan urusan kita itu kalau bisa sesuai dengan apa tuh? Sesuai dengan syariah gitu.
Jangan nanti pakai hukum Cina, cek jangan, gitu. Pakai hukum Islam kita. Gitu. Ini agak berat, jamaah sekalian. Nah, berikutnya adalah yang keempat di sini wa qaulul haqqi lima yakhafu. Ucapin yang benar kepada orang yang dia takuti. Gitu. Seumpama ada sultan pemimpin yang zalim, jangan takut, boleh haqqa, ucapin yang benar walaupun di atasan kita itu pemimpin yang zalim. Begitu ya. Atasan kita, jeger kita, mandor kita di kampung tuh, kalau ada salah kita kata salah, gitu. Ini emang agak berat, gitu. Atau yang kedua, yarju aqwahu aw ita'ahu, ya. Atau ucapin yang benar bagi orang yang mengharap akan maafnya dari seorang pemimpin yang zalim, atau dia berharap akan diberikan sama pimpinan yang zalim, gitu. Udah ucapin aja yang benar, jangan pakai takut-takut kita, gitu. Nah, ini ada 4 hal yang memang amal-amal itu agak berat, ya. Pertama tadi al-afwu indal ghadab, maaf ketika kita emosi. Yang kedua al-judu fil usrah, kita dermawan ketika kita pahit. Yang ketiga adalah iffah fil khalwah, kita jaga dari barang yang haram ketika kita khalwah sepi sendirian, gitu. Yang keempat qaulul haqqi lima yakhafu, ucapin yang benar walaupun itu kita kepada orang yang kita takutin, gitu. Ucapin udah itu, jangan pakai takut. Nah, itu nanti adalah amal sangat berat, timbangan pahalanya juga sangat berat, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wa thalathun, ada maqalah yang ke-36 di Zabur, dan kitab Zabur yang turun ke Nabi Daud. Allah Ta'ala ila Daud, Allah wahyukan kepada Nabi Daud, innal aqilal hakimah, sungguhnya orang yang berakal yang bijak, gitu. La yakhlu min arba'i sa'atin, enggak kosong daripada 4 saat, gitu. Jadi nanti dia harus bagikan di atas beberapa amaliyah-amaliyah dia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sa'atin, ya, yunaji fiha rabbah. Ada dia nanti sisipkan untuk dia sibukkan itu munajat kepada Allah, gitu. Bidzikrihi wa tilawati kalamihi, dengan zikir jamirin, begitu kan, dengan baca kalam Allah, gitu, dengan dia ngadu kondisinya kepada Allah, itu dia. Jadi itu Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya, bahwa orang yang berakal yang bijak itu enggak kosong daripada 4 hal, gitu. Yang diantaranya dia selalu munajat kepada Allah, gitu. Makanya nanti biar kita itu selalu istiqomah, ya, kita timbulkan keyakinan kita, gitu. Jadi kalau nanti keyakinan hatinya udah kuat, udah bisa keyakinan itu menguasai hatinya, nanti itu kata Habib Abdullah, itu nanti orang itu yang goib itu menjadi syahadah, yang goib itu menjadi nyata data, gitu. Ya, maka boleh jadi mungkin para wali, para yai, yang memang mereka keyakinannya udah 100% tuh, itu yang goib kelihatan syahadah, gitu. Jadi nanti ibarat gunung yang tinggi, walaupun nanti ada angin besar, apapun itu nggak akan tergoyahkan karena dia punya keyakinan yang kuat, gitu. Itu kalau bisa iman kita kayak gitu. Jadi ada satu saat yang memang kita itu munajat kepada Allah, kita curhat sama Allah. Yang kedua adalah sa'atin yuhasibu fiha nafsah, ya. Ada satu saat yang kedua dia muhasabah, introspeksi dirinya, gitu. Dia catat tuh amal-amal perbuatannya hariannya, pergerakannya malam siang. Ada orang yang kayak gitu, manajemen waktu tuh catat sama dia.
dari bangun tidur, kemudian dari tahajud, ya, qobliyah, subuh, kemudian dia zikir, apalagi ditulis itu amal-amal. Dan sampai nanti ada amal-amal yang sia-sia, gitu. Kerja dia niatkan Allah pahala, gitu. Ya. Jadi dia catat lah. Gitu. Terus juga berikutnya wasa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi. Yang ketiga, dia itu ada satu saat yang dia jalan kepada saudaranya alladzina yukhbirunahu biuyubihi, ya, yang mereka itu saudaranya memberitahukan aibnya, gitu. Jadi agar dia nanti menuju kebenaran, gitu, ya. Dia introspeksi diri dia selalu, gitu. Nah, yang keempat adalah sa'atin fiha yukhalli baina nafsi wa baina ladzatihil halal. Ada satu saat dia biarin dirinya dan juga di antara kelezatan yang halal, gitu. Dia tinggalin tuh, nggak mau ngambil yang lazat-lazat walaupun itu halal, gitu. Ada di syair burdah itu. Jadi kalau orang udah banyak menikmati selalu kelezatan itu, maka akan menjadi racun, gitu. Coba berapa banyak orang yang banyak menikmati hal-hal yang lezat, yang enak, gitu, tapi dia nggak selektif lagi, nggak dia saring lagi, nggak dia filter lagi, banyak penyakitnya, gitu. Ya. Itu hadirin sekalian. Yang mudah-mudahan kita ini bisa ngamalin semua. Tahun baru ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Kita bertambah iman kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah cukupkan rezeki kita, keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keluarga kita Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Allah istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.